Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Pagi, pagi, Sehat. pagi, luar Pagi, biasa. luar biasa. Tetap semangat. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan paparan singkat tentang pengelolaan kelas daring dengan mata pelatihan penguatan pemahaman kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu Bapak Ahmad Prabu Wijanarko dari KPK, kemudian Bapak Agus Wahana dari Kementerian Pertanian, Bapak Agus Salim, saya sendiri dari Kementerian Kesehatan, dan Bapak Aman Suryaman dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu sahabat Lasar, sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan aturan kelas daring kita melalui Zoom meeting ini. Yang pertama adalah peserta diharapkan mengikuti kegiatan dengan tertib dengan menyalakan kamera apabila memungkinkan dan mematikan mikrofon saat tidak sedang berbicara. Kedua, apabila ingin bertanya atau memberikan tanggapan, peserta diharapkan dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah tersedia. Dan yang ketiga adalah selama pembelajaran berlangsung, tentunya peserta diharapkan aktif, fokus, dan saling menghargai pendapat sesama peserta. Nah, pada sesi singkat ini, tujuan pembelajaran kita adalah agar supaya peserta mampu memahami literasi digital Smart ASN dan mengikatkannya dengan pelayanan publik digital menuju smart governance. Nah, sebagai pertanyaan yang akan menggugah semangat kita pada hari ini, ya, apakah ASN cukup hanya bisa menggunakan aplikasi digital, ataukah ASN juga harus memiliki etika, budaya, dan keamanan digital? Nah, untuk menjawab hal tersebut, paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Prabu Wijanarko. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Agus Salim. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, saat ini ASN bekerja dalam lingkungan pelayanan publik yang semakin digital. Banyak layanan masyarakat sudah menggunakan aplikasi, sistem informasi, media sosial, dan kanal pelayanan berbasis teknologi. Kondisi ini tentunya menuntut ASN untuk mampu beradaptasi dengan perubahan. Akan tetapi, Smart ASN tidak hanya dimaknai sebagai ASN yang mampu menggunakan perangkat digital atau aplikasi. Smart ASN adalah ASN yang mampu menggunakan teknologi secara cerdas, bertanggung jawab, etis, aman, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam konteks smart governance, teknologi digunakan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kompetensi penting bagi ASN. ASN tidak cukup hanya bisa mengoperasikan aplikasi, tetapi juga harus mampu memilah informasi, menjaga etika komunikasi digital, melindungi data, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Atau dengan kata lain, Smart ASN adalah ASN yang mampu memadukan kecakapan digital dengan integritas, profesionalitas, dan orientasi pelayanan. Untuk selanjutnya, materi terkait dengan 4 pilar literasi digital Smart ASN akan dijelaskan oleh Bapak Aman Suryaman. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Prabu. Kami melanjutkan materi. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, literasi digital Smart ASN dapat dipahami melalui 4 pilar utama. Pilar pertama adalah digital skill, yaitu kecakapan ASN dalam menggunakan perangkat aplikasi dan sistem digital untuk mendukung pelaksanaan tugas. Yang kedua adalah digital etik, yaitu kemampuan ASN untuk menjaga etika di ruang digital. ASN harus berkomunikasi dengan sopan, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, dan menjaga netralitas.
dan tetap profesional ketika menggunakan media digital. Pilar ketiga adalah digital culture, yaitu kemampuan ASN membangun budaya digital yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pilar keempat adalah digital safety, yaitu kemampuan menjaga keamanan digital dan perlindungan data. ASN harus berhati-hati dalam mengelola data pribadi ataupun data masyarakat tentunya. Keempat pilar ini saling berkaitan. ASN yang cakap digital harus juga etis, berbudaya, dan aman dalam menggunakan teknologi. Sebagai contoh, sebuah instansi menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi pelayanan publik seperti jadwal layanan, persyaratan administrasi, dan kanal pengaduan masyarakat. Dalam contoh ini, digital skill terlihat ketika ASN mampu membuat konten informasi layanan yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian digital etik diterapkan ketika ASN menyampaikan informasi secara benar, sopan, tidak provokatif, dan tidak menyesatkan masyarakat. Kemudian digital culture tampak ketika ASN menggunakan bahasa yang menghargai keberagaman, ramah kepada masyarakat, dan tetap mencerminkan nilai kebangsaan. Sedangkan digital safety diterapkan ketika ASN tidak menyebarkan data pribadi masyarakat, menjaga keamanan akun resmi instansi, dan berhati-hati terhadap potensi penyalahgunaan informasi. Dari contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga soal tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, sesi akan ditutup oleh Bapak Agus Wahana. Kami persilakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bapak Aman. Alhamdulillah para peserta semua, tak terasa kita sudah memasuki akhir dari pelatihan ini. Bagaimana suasana belajar kali ini Bapak Ibu? Oke, Baik Pak, luar semangat sangat semangat. Seru. menyenangkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Peserta kami sebelum menutup pembelajaran singkat kali ini, mari kita lakukan refleksi, yaitu dalam tugas kita sebagai ASN, pilar literasi digital mana yang paling sering kita gunakan ya? Apakah digital skill, digital etik, digital culture, atau digital safety? Oke, terima kasih. Jawab digital etik, betul. Karena digital ini selalu melekat dalam setiap interaksi dan komunikasi. Kemudian, pilar mana ya yang masih perlu kita tingkatkan agar pelayanan publik digital menjadi lebih baik? Oh, baik, digital skill ya. Oke, Digital digital skill. safety Karena Pak. keberhasilan Ya. smart government sangat ditentukan oleh kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi secara efektif, efisien, dan adaptif. Oke, Bapak Ibu, sebagai evaluasi singkat, Bapak Ibu, sebutkan 4 pilar literasi digital smart ASN dan berikan satu contoh penerapannya dalam pelayanan publik digital. Baik, benar sekali Bapak Ibu. Untuk penerapan 4 pilar dari smart ASN yaitu digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety. Sedangkan contoh penerapan yaitu ASN mampu menggunakan aplikasi pelayanan, menyampaikan informasi secara sopan dan benar, sehingga nilai kebangsaan di ruang digital serta melindungi data pribadi masyarakat. Oke, Bapak Ibu, dari paparan singkat ini maka dapat kita simpulkan bahwa Smart ASN harus memiliki kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Keempatnya harus menjadi bekal penting untuk mendukung terwujudnya smart governance. Teknologi hanyalah alat, Bapak Ibu. Nilai utama pelayanan publik tetap berada pada integritas, profesionalitas, dan komitmen ASN untuk melayani masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Terima kasih kepada para panitia yang memfasilitasi kegiatan ini. Sebelum kita tutup kegiatan ini, saya akan berpantun, yaitu burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian Cakep. dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wah, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.